Teman-teman semua, ada salah satu tokoh yang beliau itu sangat berpengaruh dan juga memberikan jasa besar atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Jasanya sangat banyak, tapi kesalahannya juga ada. Yang dimana kesalahannya ini sampai membuat suatu gerakan yang memberontak kepada negara Indonesia yang dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Nah, tokoh tersebut ialah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau alias Imam Kartosuwiryo. Kita tidak boleh menjadi seekor kuda yang dengan kacamatanya hanya melihat satu sisi. Jangan, nggak baik seperti itu. Tapi kita juga wajib melihat sisi yang lain. Karena kalau kita membahas Imam Kartosuwiryo, di masyarakat yang timbul hanyalah keburukan beliau dengan NII-nya, dengan pemberontakannya, seakan-akan beliau itu nggak pernah berjasa untuk negara kita. Kan begitu. Bahkan, jika ada yang membahas NII, pasti disangkut pautkan dengan apa? Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Memangnya apa hubungan keduanya ini? Nah, oleh karena itu, mari kita bahas di channel Celoteh Bung Udin terkait siapa Imam Kartosuwiryo dan juga apa hubungannya dengan Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Mari kita rahayu untuk kita semua merdeka. Teman-teman, Imam Kartosuwiryo itu yang dikatakan sebagai Islam fundamentalis, orang yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia, sebenarnya gak Islam-Islam banget. Beliau itu gak Islam-Islam banget, bahkan beliau itu terlahir daripada keluarga abangan. Kan begitu. Bahkan dalam beberapa referensinya, beliau itu sering sekali bertapa. Ada yang menyatakan beliau bertapa di Gua Walet 40 hari dengan apa? Pati geni. Tidak makan, tidak tidur selama 40 hari. Itulah Imam Kartosuwiryo yang membuktikan bahwa beliau adalah seorang abangan, seorang Islam kejawen yang mohon maaf jika dikaitkan dengan Islam fundamentalis amat jauh. Kan begitu. Nah, Imam Kartosuwiryo ini lahirnya ada dua pendapat. Pertama di Cepu, yang kedua di Rembang. Pada tahun 1905. Kan begitu. Nah, Imam Kartosuwiryo juga terlahir daripada keluarga terhormat, bangsawan pada saat itu. Ayahnya Kartosuwiryo itu merupakan Mantri Candu atau saat ini sekelas sekretaris wilayah. Kemudian, daripada background keluarga yang merupakan seorang priai bangsawan, oleh karena itu Imam Kartosuwiryo dengan mudah menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Sehingga mohon maaf, Imam Kartosuwiryo tidak sama sekali menempuh pendidikan agama. Nggak pernah sama sekali secara formal. Hanya saja beliau menempuh pendidikan agama yang pertama melalui gurunya di Bojonegoro, Noto Diharjo, yang kedua ketika beliau bersama Hos Cokro Aminoto. Dalam background pendidikan, Imam Kartosuwiryo itu bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Pertama di ISTK, kedua HIS, ketiga ILS, selanjutnya di NIAS. Ya. Sehingga dari background pendidikan beliau, sudah bisa kita lihat bahwa beliau adalah seorang yang liberal dan sekuler dengan pendidikan ala barat. Oke? Daripada background pendidikan inilah yang membawa beliau dengan mudah sekali untuk menjalankan roda organisasi. Yang pertama, di tahun 1923, beliau bergabung di Young Java, Pemuda Jawa. Pada 1924, beliau menjadi ketua umum Young Java di Surabaya. Dan pada 1925, beliau menjadi ketua umum Young Islamitin Bond, yang di dalamnya ada Haji Agus Salim di Surabaya. Sehingga sepak terjang daripada Hos Cokro Aminoto ini sangat bagus, sangat piawai beliau ini. Beliau itu bukan kaleng-kaleng. Secara pendidikan oke, secara keuangan oke, secara keluarga oke, secara organisasi pun oke, kan begitu. Sehingga politik daripada Imam Kartosuwiryo sudah sangat bagus karir politiknya. Kan begitu teman-teman semua. Kemudian teman-teman, pada tahun 1927, Imam Kartosuwiryo dipanggil oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto untuk ke rumahnya. Beliau diangkat sebagai anak
oleh Hos Cokroaminoto dan juga dijadikan sebagai sekretaris pribadi serta juga masuk ke dalam redaksi majalahnya. Begitu teman-teman semua. Pada tahun inilah Imam Kartosuwiryo mempelajari Islam secara Islam ideologis yang dimana bersumberkan, bergurukan kepada Hos Cokroaminoto yang beliau terpengaruh oleh siapa? Syekh Jamaluddin Al-Afghani dengan pan-islamismenya. Sehingga bentuk pemikiran daripada Islam yang digaungkan oleh Kartosuwiryo itu sama halnya dengan Hos Cokroaminoto. Sehingga ketika saya membaca kembali terkait Imam Kartosuwiryo, saya sandingkan dengan pemikiran Hamka, ya sama juga sebenarnya dua-duanya itu. Karena Hamka juga belajar kepada Hos Cokroaminoto pada saat itu. Sehingga dua ini gak ada bedanya. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semua, bahwa Imam Kartosuwiryo itu juga adalah teman daripada Soekarno dan Semaun. Mereka semuanya satu guru. Nah, satu guru itu pun tiga muridnya ini memiliki pemahaman yang berbeda. Semaun dengan komunisnya, Soekarno dengan nasionalisnya, Imam Kartosuwiryo dengan islaminya. Kan begitu. Nah, pada tahun yang sama juga, di tahun 1927 ini, Imam Kartosuwiryo terpilih sebagai apa? Sekretaris Partai Syarikat Islam Hindia Timur dan juga masuk dalam majalah atau dalam koran Fajar Asia. Karena ketika Imam Kartosuwiryo menjabat sebagai Sekretaris Umum PSIHT, beliau menorehkan catatan bahwa beliau juga berjasa dalam Sumpah Pemuda. Atau setidaknya beliau pernah mengikuti kongres dalam pembentukan Sumpah Pemuda tersebut. Itu harus digarisbawahi. Bahwa selain daripada sebagai tokoh yang dianggap sebagai radikal, Imam Kartosuwiryo juga memperjuangkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Imam Kartosuwiryo melalui PSIHT dalam Kongres Pemuda menyampaikan gagasan pendidikan yang seharusnya dilakukan. Hanya saja terkadang hal-hal yang baik karena adanya suatu kesalahan dilupakan. Padahal nggak boleh gitu seharusnya, ya. Kemudian teman-teman semua, perlu diketahui juga ketika telah berdirinya PNI, terjadilah permusuhan antara Islam dan nasionalis. Kan begitu. Pada 1930 ini sangat keras permusuhannya. Sehingga Jepang melihat kekuatan orang Islam, dibentuklah Masyumi pada 11 November 1943, yang dimana Imam Kartosuwiryo juga di dalamnya, di Masyumi tersebut. Artinya, Imam Kartosuwiryo juga terlibat dalam sejarah-sejarah penting kemerdekaan bangsa kita. Beda dengan para habaib yang klaim-klaim sepihak. Tapi secara catatannya nggak pernah ada mereka itu berjuang melawan Belanda, itu nggak pernah ada. Adanya mereka jadi jenderalnya Belanda, panglimanya Belanda, kan gitu. Tapi kalau Imam Kartosuwiryo itu benar-benar pahlawan. Di Kongres Pemuda ada dia. Kan begitu. Di Masyumi dia ada. Bahkan dalam sidang BPUPKI, sekalipun Imam Kartosuwiryo tidak terlibat, beliau menyampaikan gagasannya kepada Ki Hadi. Kan begitu. Untuk menyampaikan gagasannya dalam sidang BPUPKI yang dituangkan dalam apa? Piagam Jakarta. Perlu digarisbawahi bahwa pembentukan Piagam Jakarta juga itulah merupakan daripada jeripayah usaha pemikiran daripada Imam Kartosuwiryo, sekalipun Imam Kartosuwiryo tidak terlibat langsung dalam sidang BPUPKI. Nah, jadi banyak jasa Imam Kartosuwiryo itu sebenarnya teman-teman semua. Bahkan menurut Al-Haidar dalam bukunya Pengantar Pemikiran Proklamator NII, sejatinya teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus itu tahun 45 sebenarnya dikatakan oleh Al-Haidar dalam bukunya sebagai salinan daripada teks proklamasi negara Islam Indonesia yang telah dibuat jauh-jauh hari, tepatnya pada tanggal 13-14 Agustus oleh siapa? Imam Kartosuwiryo.
Artinya dalam pembentukan negara kita, dalam proklamasinya, sedikit banyaknya Imam Kartosuwiryo juga berjasa, terutama dalam teks proklamasi. Ketika proklamasi dibacakan, ketika Indonesia menyatakan diri setelah merdeka, perlu diketahui bahwa Imam Kartosuwiryo juga menerima negara Indonesia. Perlu diketahui begitu. Karena apa? Dalam majalahnya, Imam Kartosuwiryo menuliskan beberapa poin terkait kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, Imam Kartosuwiryo menerima Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang utuh. Menerima secara utuh. Dan beliau lebih mengembangkan kepada pembangunan masyarakat yang syariah. Kemudian, Imam Kartosuwiryo juga meminta umat Islam setia pada politik perjuangan. Artinya apa? Kalau kita mau melihat undang-undang berdasarkan politik Islam, ya kita kuatkan dulu politik perjuangan Islam kita. Ini sejalan dengan siapa? Muhammad Nasir. Oleh karena itu, Muhammad Nasir juga bersahabat dengan Kartosuwiryo. Kemudian, poin yang ketiga, Imam Kartosuwiryo meminta kepada umat Islam untuk apa? Jangan hanya mementingkan ideologi tanpa melihat realita. Artinya apa, teman-teman semua? Imam Kartosuwiryo sadar bahwa ideologi Islam yang dia bawa saat ini belum bisa diterapkan di negara. Oleh karena itu beliau berpesan, janganlah sampai engkau melihat hanya ideologi tanpa melihat realita. Dan Imam Kartosuwiryo menentang fanatisme. Begitu. Kalau memang memperjuangkan ideologi yang diajarkan oleh agama, benahi dulu daripada tatanan bawah masyarakat. Kan gitu. Kemudian, Imam Kartosuwiryo juga memberikan target revolusi. Pertama, revolusi nasional sudah kita capai dengan kemerdekaan. Kedua adalah revolusi sosial, pembentukan pembangunan masyarakat madani yang islami. Itu yang diinginkan oleh Imam Kartosuwiryo. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa Imam Kartosuwiryo sama sekali tidak ada keinginan untuk memberontak kepada negara. Tidak ada keinginan untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah. Sama sekali tidak ada. Beliau menerima dengan lapang dada. Tetapi teman-teman semua, ada suatu letupan, ada suatu konflik di antara internal pemerintahan dan juga para delegasi pemerintah Indonesia yang masih saja bersikap kooperatif terhadap penjajah. Nah, sikap kekecewaan itu timbul karena apa? Pertama, perjanjian Renville yang ditenggarai oleh siapa? Sultan Syahrir. Kemudian, perjanjian Linggarjati yang dilakukan oleh siapa? Amir Syarifuddin. Hingga Imam Kartosuwiryo memberikan laknat kepada Amir Syarifuddin yang telah mengiyakan perjanjian tersebut dan merelakan sebagian wilayah yang telah direbut, telah dikuasai oleh bangsa Indonesia untuk dikembalikan kepada Belanda. Imam Kartosuwiryo sangat marah akan hal ini. Kok bisa-bisanya kita bersikap kooperatif kepada seorang penjajah? Ini Imam Kartosuwiryo. Beda dengan Habib. Siapa? Utsman bin Yahya yang katanya mufti Batavia. Dia justru bersikap kooperatif terhadap Belanda. Kalau Imam Kartosuwiryo enggak. Itulah didikan daripada ulama-ulama pribumi, termasuk didikan daripada Hos Cokro Aminoto dalam mendidik membina para kadernya, termasuk Imam Kartosuwiryo. Nah, daripada perjanjian Linggarjati dan Renville inilah, Indonesia hanya tersisa Sumatera, kemudian juga tersisa Jawa Tengah, Jawa Timur. Artinya, Indonesia mengecil wilayahnya, dipaksa habis oleh mereka. Dan juga pemerintah Belanda memerintahkan Indonesia untuk menarik pasukan TNI-nya dari wilayah Jawa Barat pada saat itu. Nah, karena kekosongan daripada pemerintahan, kekosongan daripada pasukan, vacuum of power, mengakibatkan Imam Kartosuwiryo mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia dan juga ya memberikan perlawanan untuk mempertahankan wilayah Jawa Barat daripada sergapan Belanda. Sehingga dalam peta peperangan terjadi 3 poros. Pertama, poros daripada DITII
yang dikuasai oleh Imam Kartosuwiryo, kedua Belanda sebagai penjajah, yang ketiga divisi Siliwangi. Kan begitu. Dan juga jika kita mengacu pada pernyataan Gus Dur, beliau itu menyatakan bahwa yang memerintahkan membentuk pemerintahan Muslim, membentuk angkatan senjata Islam di Jawa Barat, itu adalah perintah Jenderal Sudirman. Itu adalah pernyataan Gus Dur yang dikutip daripada Kompas. Artinya Imam Kartosuwiryo membuat gerakan, membuat basis massa atas dasar daripada apa? Perintah Jenderal Sudirman, teman-teman semua. Dari hal ini bisa kita lihat bagaimana ketegasan beliau dalam mempertahankan kemerdekaan. Memang kita akui, Imam Kartosuwiryo itu menginginkan, mencita-citakan negara Islam. Tapi kalau kita lihat daripada ketika proklamator kita memproklamasikan negara, sebenarnya Imam Kartosuwiryo juga sudah menerima berlapang dada. Kan gitu. Karena yang terpenting bagi mereka, revolusi sosial dulu, tatanan bawah masyarakat diperbaiki, politiknya mari kita politik perjuangan, kan begitu, baru bisa kita rubah. Yang menjadi permasalahan oleh para tokoh bangsa Islam yang lain, termasuk Muhammad Nasir, yaitu ketika Imam Kartosuwiryo mendirikan, memproklamasikan negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Itu yang dipermasalahkan, yang dipersoalkan oleh Muhammad Nasir. Muhammad Nasir meminta kepada Imam Kartosuwiryo jangan buru-buru, kan begitu. Tahan dulu dan tetap bersikap kooperatif. Tapi kalau kita lihat sejarah pun, Muhammad Nasir juga terlibat dalam pemberontakan di Sumatera, dalam pemberontakan PRRI. Kan gitu sebenarnya. Artinya para tokoh bangsa kita, ya termasuk Imam Kartosuwiryo, memberontak bukan karena ingin melawan negara. Mereka memberontak karena tidak mau bersikap kooperatif terhadap orang yang telah berbuat jahat, yaitu penjajah. Mereka memberontak karena apa? Tidak ada kesejahteraan, ya, tidak ada keamanan yang seharusnya diberikan oleh negara, yang seharusnya dijaminkan oleh negara kepada masyarakat. Justru wilayah kekuasaan negara harus diserahkan secara cuma-cuma kepada para penjajah. Itu poin pentingnya teman-teman semua. Nah, hanya saja NII ini bertindak melebihi batas yang bahkan jika kita membacanya, banyak tindakan-tindakan anarkis yang diterima oleh masyarakat. Nah, menurut beberapa sumber, tindakan anarkis daripada NII ini tidak lebih juga daripada pengaruh orang-orang komunis yang ingin merusak NII dari dalam. Disusupkanlah para anggota-anggota komunis menjadi orang NII yang kemudian mereka membuat apa? Teror di masyarakat. Sehingga yang sebelumnya Imam Kartosuwiryo mendapat julukan Ratu Adil, Imam Mahdi bahkan begitu dijulukinya. Ya. Ini mendapatkan stigma buruk di masyarakat ketika ada sekelompok anggota yang mengatasnamakan NII, padahal sebenarnya dia backgroundnya komunis, melakukan tindakan teror kepada masyarakat, membakar rumah rakyat. Begitu loh teman-teman semua. Dan itulah sejatinya. Oleh karena itu, ini kita bisa tarik suatu kesimpulan bagi teman-teman. Bahwa dalam setiap organisasi Islam saat ini, semuanya ada intelijen-intelijen yang dimana dia senantiasa mengawasi dan membuat opini publik. Ya, membuat opini publik, manajemen konflik, dan sebagainya. Mereka bersarang di tubuh para ormas-ormas Islam. Hati-hati. Oke? Nah, kita kembali kepada NII-nya. Setelah daripada pemberontakan tersebut, dan ketika NII sudah kehilangan pamor, ya, karena banyaknya anggota mengatasnamakan NII melakukan tindakan intimidasi kekerasan kepada masyarakat, bahkan melakukan penjarahan, pembakaran, maka NII yang sebelumnya dicintai oleh masyarakat Jawa Barat menjadi musuh bersama. Sehingga dibentuklah operasi Pagar Betis. Kan begitu. Pagar Betis juga ada artinya, yang dimana artinya adalah berantas tentara Islam. Oh. Nah, hingga pada akhirnya Imam Kartosuwiryo harus dieksekusi mati pada tahun 1962. Dalam salah satu wasiatnya, ada suatu pesannya untuk
para pengikutnya begini, kurang lebih. Bahwa ketika saya telah tiada, ikutilah Muhammad Nasir. Saya telah salah mengambil langkah, ikutilah Muhammad Nasir. Begitu. Karena Muhammad Nasir dari awal ketika Kartosuwiryo, Imam Kartosuwiryo melakukan tindakan mendirikan negara Islam, Muhammad Nasir senantiasa memberikan nasihat, memberikan surat kepada Imam Kartosuwiryo. Agar apa? Agar tidak melakukan tindakan seperti itu, karena lebih besar mudorotnya. Tapi karena suratnya terlambat sampai kepada Imam Kartosuwiryo, dan memang sudah garisnya Tuhan begitu, ya sudah, hingga pada akhirnya haruslah terjadi eksekusi mati kepada Imam Kartosuwiryo. Nah, itu terkait Imam Kartosuwiryo, teman-teman, dan juga NII. Ini saya membahas dalam perspektif sejarah yang berbeda dari khalayak umum, yang dimana ini saya baca jauh sebelum saya mengenal Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Tepatnya pada 2018 saya sudah membaca Imam Kartosuwiryo. Kan begitu. Nah, lantas apa hubungannya dengan Al-Zaitun? Kan begitu pertanyaannya. Nah, dalam hal ini saya dapat cerita menarik bahwa ketika awal mendirikan daripada Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang kerap kali ditanyakan, ini pesantrennya berbasis apa? Muhammadiyah kah apa NU? Nah, Syekh Panji Gumilang itu tipikal orang yang malas sekali menjawab seperti itu. Dibiarkan saja ini mengalir pertanyaan itu. Oleh karena itu, karena Syekh Panji Gumilang sangat males menjawab pertanyaan orang-orang dan juga nggak bisa diidentifikasikan pondok pesantren Al-Zaitun ini berbasis apa, NU apa Muhammadiyah, maka dituduhkanlah sebagai berbasis NII. Apalagi adanya di Jawa Barat, yang dahulunya adalah pusatnya NII, kan begitu sebenarnya. Nah, kemudian juga perlu digarisbawahi bahwa apa yang dijalankan oleh Syekh Panji Gumilang dengan apa yang dijalankan oleh Imam Kartosuwiryo ini amat jauh berbeda. Sehingga mohon maaf, tuduhan NII kepada Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang sama sekali tidak dapat tercapai. Ya, atau dalam kata lain tidak ada buktinya. Kan begitu. Kenapa? Karena Syekh Panji Gumilang berfokus membangun dalam masyarakat, dalam pembangunan pendidikan masyarakat. Sedangkan ideologi yang dibawa oleh Imam Kartosuwiryo terkait penggerakan syariatul Islam fil Indonesia, kemudian juga ideologi Islam, ini justru diadopsi oleh kelompok-kelompok ekstremis, baik itu dalam Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan juga dalam kelompok-kelompok FPI. Sehingga jika dikatakan NII masih ada, ya betul masih ada. Mereka ini tersebar di mana-mana. Bagaimana cara mengidentifikasikan bahwa mereka adalah NII? Lihat dari ideologi mereka. Jika mereka beranggapan ingin menegakkan syariah Islam di Indonesia dengan cara apapun, contoh Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, FPI, dan juga Ansarud Daulah, maka bisa dipastikan orang-orang di dalamnya masih terdoktrin oleh paham daripada Imam Kartosuwiryo. Tapi mereka lupa bahwa Imam Kartosuwiryo itu mengakui kesalahannya dan memerintahkan pengikutnya untuk mengikuti langkah jejak daripada Muhammad Nasir. Kan begitu. Nah, sehingga jika mereka menuduhkan NII kepada Al-Zaitun, ini sangat jauh bertentangan. Apalagi kalau kita lihat dalam praktiknya, yang dimana Al-Zaitun sebagai pusat toleransi dan juga sebagai pusat peradaban, ini lebih kepada deradikalisasi. Artinya, sebagai tempat untuk menyadarkan umat Islam daripada bahayanya radikal, Islam radikal, daripada bahayanya Islam fanatik, kan begitu. Nah, sehingga orang-orang yang kemarin memusuhi Syekh Panji Gumilang, melakukan tindakan iri dengki, bahkan mencaci maki Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun, terutama Bahar, Rizik, dan kawan-kawan itu adalah mereka yang terkonfirmasi terkena doktrin daripada Imam Kartosuwiryo terkait ideologi Islam. Dan mereka lah adalah orang-orang NII sebenarnya. Kan begitu saja. Kenapa begitu? Karena mereka lah yang menginginkan didirikannya Indonesia bersyariah. Mereka lah yang menginginkan didirikannya Indonesia sebagai negara agama Islam. Sedangkan Syekh Panji Gumilang menolak. Artinya apa? NII mereka memberikan tesis bahwa Indonesia harus bersyariah, sedangkan Syekh Panji Gumilang dengan Al-Zaitun memberikan antitesis. Gitu loh. Nah, sehingga tuduhan-tuduhan NII sama sekali tidak terbukti untuk Syekh Panji Gumilang.
Gitu teman-teman semua. Oleh karena itu hubungannya tidak ada. Kecuali bagaimana sikap patriotik keduanya, baik di antara Syekh Panji Gumilang dan juga Imam Kartosuwiryo dalam mempertahankan ideologi perjuangannya. Kan gitu saja. Syekh Panji Gumilang dengan ideologi perjuangannya melalui pendidikan, pembangunan masyarakat yang toleransi dan peradabannya sangat maju, dibuktikan dengan sikap tegak teguhnya beliau, sekalipun harus menghadapi penjara. Sekian teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa daripada perjalanan orang-orang terdahulu, terdapatlah suatu ibrah, kisah, hikmah yang harus kita petik untuk kehidupan kita. Hikmah yang kita dapat daripada kisah heroik Imam Kartosuwiryo adalah apa? Satu, sikap daripada prinsipnya yang teguh. Dua, sikap darinya yang senantiasa memperjuangkan kebebasan, memperjuangkan umat manusia agar merdeka dari perbudakan penjajahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana hikmahnya yang diajarkan oleh Imam Kartosuwiryo untuk senantiasa mematuhi pemerintahan selama pemerintahan itu mampu menjaga keamanan rakyat, mampu menjaga kesejahteraan rakyat. Itulah amanah, itulah hikmah yang dapat dipetik daripada perjuangan Imam Kartosuwiryo. Oke, semoga dapat dipahami. Jika merasa ada yang kurang lengkap, silahkan tulis komentar apa yang kurang lengkap, nanti saya perbaiki. Terima kasih telah menyimak sampai habis. Rahayu untuk kita semua, merdeka!